tahun liturgi C dengan tema pertobatan dimulai dari kerinduan pribadi yang membuka diri kepada Allah. Beberapa hal yang perlu kami ingatkan. 1. Silakan mengecek kembali telepon genggam Anda. Apakah sudah dalam keadaan mati atau setidaknya tidak akan bersuara selama misa berlangsung. 2. Umat diharapkan membawa mada bakti agar dapat terlibat menyanyi selama misa. 3. Kolekte pertama, kantong kuning. Kolekte kedua, kantong merah, dijalankan bersama-sama. 4. Umat yang datang terlambat masuk melalui pintu sayap gereja. Sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sore hari ini kur dan talak dilayani oleh Remaka Samfrades. Misa dipimpin oleh Romo Edi Prasetyo. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari ini. Sama-sama kita semua berdoa.
kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Intensi perayaan Ekaristi kita pada malam hari ini yang pertama dimohon oleh keluarga Usman Ginting yang bersyukur atas hari ulang tahun Lukianes Liasta Ginting. Semoga semakin rendah hati, takut akan Tuhan, semangat dan sukses dalam pekerjaan. Yang kedua dimohon oleh keluarga Bapak Wakim yang mendoakan arwah Florentina Hidayati yang dipanggil Tuhan 19 tahun yang lalu. Semoga Allah menganugerahkan belas kasih, pengampunan, dan kebahagiaan abadi di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan ini, selamat datang di dalam perjamuan Ekaristi, di mana Tuhan bertindak sebagai tuan rumah, tetapi juga bertindak sebagai santapan perjamuan itu sendiri. Dan di dalam perayaan ini kita diundang untuk merenungkan betapa Allah sungguh mengasihi kita dalam berbagai situasi hidup kita. Di dalam kerapuhan dan kelemahan kita, Allah tetap menawarkan bantuan rahmat supaya kita bisa dipulihkan kembali sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu di awal perayaan Ekaristi ini mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita. Kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah
kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putramu untuk mencari dan menyelamatkan umat-Mu yang tersesat dan hilang. Kami mohon, bukalah hati kami untuk dengan gembira menerima kehadiran-Nya yang membawa anugerah keselamatan dan kehidupan bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Tuhan, laksana sebutir debu di atas neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi. Demikianlah seluruh jagat raya di hadapan-Mu. Tetapi justru karena Engkau berkuasa atas segala sesuatu,
maka semua orang kau kasihi. Dan dosa manusia tidak kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Sebab mereka mengasihi segala yang ada dan tidak benci kepada barang apapun yang telah kau buat. Sebab andai kata sesuatu kau benci, niscaya tidak kau ciptakan. Bagaimana sesuatu dapat bertahan jika tidak kau kehendaki? Atau bagaimana dapat tetap terpelihara kalau tidak kau panggil? Engkau menyayangkan segala-galanya, sebab semua itu milikmu. Ya, penguasa, penyayang hidup. Rohmu yang baka ada di dalam segala sesuatu. Dari sebab itu, orang yang jatuh kau hukum berdikit-dikit. Mereka kau tegur dengan mengingatkan dalam hal mana mereka sudah berdosa, supaya setelah menjauhi kejahatan itu, mereka percaya kepada Dikau, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau, ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selamanya, ya Allah, ya Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan
dan akan membicarakan keperkasaanmu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, ya Rajaku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Dengan demikian, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai yang kaya. Ia berusaha melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak dan sebab ia berbadan pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak itu, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu mulai bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Putra Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya masih di Jogja sebelum pandemi, saya beberapa kali ikut kelompok pendampingan rohani yang melayani di Lembaga Permasyarakatan Wirogunan, Yogyakarta. Beberapa kali saya ikut dan juga pernah waktu itu sudah menjadi romo juga, memimpin ekaristi di Lembaga Permasyarakatan itu. Waktu itu ada 27 orang dari ratusan orang yang ada di Lembaga Permasyarakatan Wirogunan itu. Ketika ketemu orang-orang ini, saya melihat bagaimana mereka bergumul di dalam kehidupannya, dan mereka berkisah tentang pengalaman-pengalaman masa lalunya, mengapa mereka bisa masuk di lembaga permasyarakatan itu. Ada yang level, artinya kejahatannya ringan-ringan, bisa dikatakan ringan karena penipuan dan sebagainya. Tetapi ada yang level tinggi juga, yaitu menghilangkan nyawa. Dari kesaksian-kesaksian mereka, kisah-kisah mereka, kadang saya berpikir, kok bisa manusia sejahat itu? Kok bisa manusia bisa melakukan kejahatan yang seperti itu? Tetapi melihat mereka bergumul, berproses di lembaga pemasyarakatan itu, dan mereka punya latar belakang yang bermacam-macam. Entah itu hanya orang yang biasa-biasa, ada mantan frater juga, ada anggota DPRD juga di sana. Semuanya kemudian berproses, bergumul bersama di situ. Yang menarik adalah cukup banyak dari mereka mengalami sebuah pertobatan dan perubahan
ketika mereka mau menerima pengalaman-pengalaman itu dan melalui proses penyesalan. Saudara-saudariku terkasih, pada hari ini kita juga diajak untuk merenungkan bagaimana sesungguhnya Allah bersikap terhadap orang-orang berdosa. Dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa semua orang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan tadi dikatakan justru karena Allah berkuasa atas segala sesuatu, maka semua orang dikasihi oleh Allah, dan dosa manusia tidak diperhatikan Allah supaya mereka bertobat. Dan kasih Allah itu semakin jelas di dalam pengajaran Yesus pada hari ini, bagaimana Yesus menerima perubahan hidup Zakius. Zakius yang oleh masyarakat dianggap adalah penjahat karena ia pemungut cukai, yang dianggap juga kaki tangan penjajah yang memeras dan menindas bangsa Israel waktu itu. Tetapi Tuhan berkenan masuk ke rumahnya. Di dalam pandangan bangsa Yahudi, Israel, orang yang dianggap berdosa harus dijauhi karena hidupnya itu penuh kenajisan. Tetapi Tuhan menunjukkan sesuatu yang berbeda, justru Tuhan masuk makan bersama dengan mereka. Di dalam keyakinan Yahudi, masuk saja itu sudah dianggap juga mencemarkan diri, apalagi makan bersama mereka. Tetapi Yesus membuka mata banyak orang. Yesus justru berkenan masuk tinggal makan bersama Zakius. Kasih Allah yang luar biasa ini dengan luar biasa menyentuh kehidupan Zakius, membuatnya berubah 180 derajat. Orang yang mau menerima Tuhan, orang yang mau disentuh oleh Tuhan, orang yang mau menerima kasih Allah, hidupnya betul-betul diubah dari orang yang berdosa menjadi orang yang ingin berkomitmen mengikuti Kristus, mengikuti Tuhan dan melaksanakan ajarannya. Bahkan Zakius menjanjikan akan mengganti kerugian orang-orang yang sudah dirugikannya bahkan 4 kali lipat. Saudara-saudariku terkasih, dari peristiwa ini kita juga diajak untuk seperti Yesus. Apakah kita juga berani menerima dan mengampuni orang-orang yang dianggap bersalah, apalagi itu orang-orang terdekat kita, saudara-saudari kita? Atau sebaliknya, kita justru seperti orang kebanyakan menjauhinya dan membiarkan dia sendirian di dalam dosanya. Yesus menunjukkan kasih yang luar biasa, perhatiannya, karena ia betul-betul mencintai semua orang. Tidak ada satupun yang dibiarkannya hilang. Allah bersikap yang luar biasa. Pertama-tama dia tidak menghukum orang yang berdosa, tetapi dikasihinya. Bahkan dalam peristiwa yang lain, bagaimana Yesus berhadapan dengan perempuan berzinah yang berdosa. Tuhan mengatakan, aku tidak menghukum engkau, tetapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dari peristiwa itu, di mata Tuhan tidak penting masa lalu dan kekelaman hidup kita. Allah tidak menghukum kita, tetapi bukan berarti Allah membenarkan tindakan-tindakan kita. Allah membenci kejahatan, Allah membenci dosa, tetapi Allah penuh belas kasih terhadap manusia pendosa. Justru Allah ingin orang-orang yang berdosa ini
kembali menjadi anak-anak Allah yang penuh kasih. Saudara-saudariku, mari kita bersikap seperti Tuhan, berani mengampuni, berani mengasihi, berani mendekati orang-orang yang seringkali ditolak, bahkan mungkin di tengah-tengah kita, saudara-saudari kita yang dianggap berdosa. Penolakan tidak membuatnya hidup, justru semakin terpuruk. Tetapi penerimaan kita, kasih kita, perhatian kita, pengampunan kita membuatnya ia bisa berbalik, bisa kembali menjadi orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Maka saudara-saudariku, sikap seperti Yesus inilah yang diinginkan dari kita para pengikutnya. Sikap berani untuk mengampuni, sikap berani untuk peduli, sikap berani untuk mengasihi, terutama mereka yang seringkali disingkirkan, ditolak, dijauhi, dan dianggap tidak berharga. Dengan demikian kita memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, semoga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, karena kita hidup seperti Yesus ingin kita hidup. Semoga sabda Tuhan hari ini memberikan peneguhan kepada kita untuk berani bersikap seperti Yesus, berani untuk menghadirkan kasih dan pengampunan bagi sesama kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa kepada Bapa kita yang penuh belas kasih. Semoga kita dapat hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Kristiani dan berani membaktikan diri bersama dengan putranya kepada orang-orang yang tersisih dan dijauhi oleh orang lain. Marilah berseru kepadanya. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Semoga gerejamu terpanggil untuk memperhatikan mereka yang kurang beruntung dan kurang dikasihi dalam masyarakat, untuk menyatakan bahwa Injil merupakan kabar baik bagi setiap orang, terutama mereka yang paling menderita. Dan juga berilah kami hati yang berbelas kasih dan rela membantu sesama. Marilah berseru kepadanya. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Semoga para pejabat pemerintah memiliki semangat membela rakyat yang tertindas, serta kehendak kuat untuk memulihkan hak-hak mereka, agar segera terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Marilah berseru kepadanya. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Tak lupa kami berdoa bagi mereka yang dipandang sebagai sampah masyarakat oleh sebagian orang yang sudah hidup mapan.
Ingatkanlah kami untuk tidak mudah menghakimi orang-orang yang tersisihkan, melainkan menunjukkan kebaikan, pengharapan, dan pengertian untuk membantu mereka berintegrasi dalam masyarakat. Marilah berseru kepadanya. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Semoga kita semua sebagai warga komunitas Kristiani yang berkumpul di sini terpanggil untuk saling memberi semangat, bukannya saling mempersalahkan dan mengutuk. Semoga kita dibebaskan dari rasa sombong dan rasa sudah sempurna serta lebih baik daripada saudara-saudari yang kurang beruntung. Dan semoga Bapa memberikan kita hati yang selalu siap sedia membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Marilah berseru kepadanya. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Allah Bapa yang berbelas kasih, bersama keluarga Usman Ginting, kami mengucap syukur atas hari ulang tahun ke-23 Lukianus Liasta Ginting. Semoga Allah menganugerahkan rahmat-rahmat yang ia butuhkan, terutama rahmat kesehatan, sukacita dalam hidup, dan kesetiaan di dalam iman. Semoga hidupnya menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang yang ia layani. Marilah kita berseru. Berilah kami hati yang berbelas kasih, ya Bapa. Allah Bapa kami, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa. Tolonglah kami untuk mendekati sesama kami dengan kasih yang sabar dan penuh hormat, sebagaimana kami kagumi pada diri Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkatilah kami yang berkumpul di sekitar altar-Mu ini, dan terimalah pula persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kedatangan Putra-Mu
untuk menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru. Segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini
dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Khususnya yang kami doakan pada kesempatan ini, Florentina Hidayati yang telah berpulang 19 tahun yang lalu. Dan terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus.
lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan,
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami dalam sakramen Ekaristi ini. Semoga Roh-Mu senantiasa menjiwai kami, agar kami pun mau terlibat dalam usaha Putra-Mu untuk mencari dan mencintai domba-domba-Mu yang tersesat dan hilang. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Mohon diperhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Irenius Dimas Agung Saputra, putra dari Maulana Ibrahim dan Emilia Chandra, dari lingkungan Dominikus Savio Paroki Hati Kudus Palembang, dengan Skolastika Iphone Chandra, putri dari Yohanes Chandra dan Maria Margareta Sumulia, dari lingkungan Agnes Paroki Hati Kudus Palembang. Rencana perkawinan tanggal 20 November di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Jadwal misa minggu ini. A. Tanggal 31 Oktober pukul 6 sore, misa penutupan bulan Rosario. Setelah misa, ada perarakan Rosario dan lilin menuju Taman Doa Maria Mater Dei, yang dilanjutkan dengan doa Rosario Misioner. Perarakan diikuti oleh seluruh umat yang hadir. B. Tanggal 1 November merupakan hari raya semua orang kudus. Umat mempunyai kewajiban untuk hadir dalam perayaan Ekaristi yang akan diadakan pada pukul 6 sore. C. Tanggal 2 November merupakan peringatan pengenangan arwah semua orang beriman. Misa dilaksanakan pukul 6 sore. Bagi keluarga yang akan mendoakan atau mengintensikan arwah keluarga, dapat mengirimkan nama-namanya ke Mbak Fidelia atau link Google Form yang sudah dikirim melalui ketua lingkungan. D. Tanggal 4 November ada misa Jumat pertama pukul 6 sore. 3. Diundang kehadiran para remaja Katolik dan anggota Misdinar San Frades beserta pendampingnya untuk mengikuti pertemuan bersama frater dan seminaris dari Santo Paulus Palembang pada tanggal 6 November pukul 9:30 di Balai Paroki. 4. Sebuah persembahan pujian dari Colors Choir berkolaborasi dengan paduan suara dari Gereja San Frades untuk mengenang, mendoakan, dan menghormati arwah orang beriman. Persembahan pujian dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 November di Gereja San Frades. Umat diundang untuk menyaksikan persembahan pujian ini dan mendoakan serta mengenang keluarga atau kerabat yang telah meninggal. Dapat mendaftarkan diri melalui link atau menghubungi kontak personal yang tertera pada poster di papan informasi gereja. Kuota terbatas dan acara ini tidak dipungut biaya. Pendaftaran ditutup saat kuota telah mencukupi. 5. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang diadakan pada tanggal 16 sampai 20 November 2022 di Paroki Santo Yosef. Untuk pendaftaran dan informasi
silakan menghubungi sekretariat paroki. Demikianlah pengumuman ini telah kami sampaikan. Selamat malam. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kehadiran Anda di dalam perjamuan Ekaristi pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, putra-putri altar, tata laksana, kur, dirigen, organis, dan multimedia, terutama kur pada malam hari ini dari anak-anak kita remaja. Kita berharap semakin banyak anak-anak kita remaja yang ikut terlibat dalam hidup menggereja seperti yang mereka tunjukkan pada malam hari ini. Terima kasih untuk para pendamping yang setia mendampingi. Oleh karena itu, mari kita mohon berkat Tuhan agar kita diberi kemampuan untuk terus-menerus mempunyai hati yang berbelas kasih seperti Allah yang lebih dahulu berbelas kasih pada kehidupan kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.